Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam renungan pada tengah minggu hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberi kepercayaan kepada saya untuk boleh share kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita akan langsung membuka di dalam ayat dalam Alkitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita imani, ya dan amin. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, yes. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya yang begitu dahsyat dan luar biasa, sementara otak kita terbatas, proses itu terkadang panjang, terkadang pendek. Sehingga ada yang namanya masa menunggu. Dan ketika masa menunggu atau kita menanti jawaban Tuhan, seringkali saudaraku terbersit dalam pikiran kita, benarkah masa yang indah itu akan terjadi? Kapankah waktunya? Dan karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana proses itu liku-likunya terjadi, banyak yang salah paham dengan Tuhan. Bahkan ada yang berburuk sangka kepada Tuhan. Tidak percaya sehingga imannya menjadi gugur. Dan kalau sudah demikian saudaraku, banyak orang yang undur dari Tuhan oleh sebab penderitaan-penderitaan yang dialami. Karena itu saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita sebagai anak-anaknya. Sehingga jangan kita meragukan kasih Tuhan dan kita menanti-nantikan jawaban Tuhan. Iman kita boleh tetap teguh dan kuat. Sebab firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita mendapatkan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan mau kita dikalahkan oleh iblis. Karena di masa-masa yang berat, di masa ada goncangan, di situ iblis juga bekerja untuk menggoyahkan iman anak-anak Tuhan. Saudara, kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, saat itu yang hendak digoncangkan oleh iblis adalah identitas dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara perhatikan, saudara bisa buka di rumah dalam Matius 4 ayat yang ketiga dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian ada lagi di ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jadi iblis berkata kepada Yesus ya, jika engkau anak Allah. Jadi saudaraku, iblis memainkan kata-katanya dengan mengatakan jika engkau anak Allah. Ini membuat orang saudaraku seperti mempertanyakan keadaan dirinya. Membuat orang supaya ragu-ragu akan identitas dirinya. Itulah pekerjaan iblis. Dia membuat kita ragu-ragu, apakah benar kita ini anak Tuhan? Apakah benar Tuhan mengasihi kita? Bapa di surga memperhatikan kita. Misalnya seperti gini saudara, kalau kamu anak mama papamu, wajahmu pasti mirip sama mama papamu. Kok kamu gak mirip? Jangan-jangan anak tetangga. Ayo, jika engkau anak Tuhan, pasti engkau gak akan sakit. Jika engkau anak Tuhan, pasti doamu dijawab. Jika engkau anak Tuhan, engkau gak akan mengalami kesulitan saat ini. Jika engkau anak Tuhan, engkau pasti tidak akan mengalami PHK saat ini. Jika engkau anak Tuhan, engkau pasti akan berkelimpahan saat ini. Saudaraku, iblis menawarkan kata-kata yang membuat orang menjadi ragu akan firman-Nya. Seperti juga kita lihat saudaraku ketika Hawa diperdaya oleh ular, seolah-olah ular ini mengatakan bahwa Allah punya maksud niat jelek kepada Hawa. Sebab kalau kamu memakan buah ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Makanya kamu gak boleh makan buah ini. Nah saudaraku, jadi ular memperdaya Hawa dengan membujuk ya, memanipulasi seolah-olah seperti Allah itu punya maksud tidak baik sama Hawa, gak boleh makan itu supaya Hawa tidak menyamai Allah. Nah, melalui hal ini saudara, kita juga jangan mau diperdaya oleh iblis. Iblis senantiasa membuat anak-anak Tuhan ragu akan janjinya. Iblis juga menanamkan kepada diri anak-anak Tuhan
Bahwa seolah-olah kita itu tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Bahwa seolah-olah kita banyak kesalahan, kita banyak dosa, kita ini nggak layak menerima berkat dari Tuhan. Ingat saudaraku, itu hanyalah tipuan dari iblis. Firman Tuhan di dalam Injil mengatakan, Bapa manakah yang akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti? Bapa manakah yang akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan? Kalau bapak-bapak yang ada di dunia ini tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Tuhan pasti memberkati saudara dan saya, pasti Tuhan menjawab doa kita semuanya. Sebab ayat ini sudah mengatakan, kalau orang dunia saja tahu memberikan pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Jadi saudaraku, kalau hari-hari ini kita mengalami kesulitan, ada yang kita perlukan, minta kepada Bapa kita di surga. Tidak perlu ragu-ragu saudaraku. Mari saudaraku, kita akan membaca lebih lanjut dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 mulai. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara bisa simak di rumah. Dan saya percaya kita semua masih ingat ya tentang perumpamaan ini. Dikisahkan tentang seorang bapa yang memiliki 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Si anak bungsu saudaraku meminta apa yang menjadi bagian warisan untuk dia. Dan setelah dia mendapatkan warisannya, dia pergi jauh dari rumah bapa. Dia berfoya-foya, dia hidup dengan semaunya dan menghabiskan harta kekayaannya itu. Singkat cerita, akhirnya anak bungsu ini sadar. Ketika seluruh hartanya habis, dia ingin kembali ke rumah bapa. Dia teringat akan keadaan di rumah bapaknya dan dia sadar akan segala kesalahan-kesalahannya. Kita perhatikan saudaraku reaksi dari ayah ini. Ayah ini melihat dari jauh, berlari mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium dia, menyambut dengan sedemikian rupa. Sekalipun sudah melakukan kesalahan yang begitu buruk. Tetapi ayah ini menyambut dengan luar biasa, memberikan jubah yang terbaik, mengenakan cincin dan mengadakan pesta untuk anak bungsu ini. Ini adalah reaksi yang begitu luar biasa yang ditunjukkan kepada ayahnya untuk menyambut anaknya. Sebetulnya perumpamaan ini juga akan menunjukkan kepada kita tentang kasih Bapa di surga yang luar biasa kepada anak-anaknya. Sekalipun terkadang ada orang-orang percaya yang terkadang terpeleset jatuh dalam dosa. Kita bersalah karena kebodohan pola pikir kita. Kita mengabaikan suara Tuhan. Allah menunggu dengan kasih setia, menanti-nanti kapan waktunya anak itu akan kembali. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menanti-nantikan, hendak menunjukkan kasih-Nya, hendak menyayangi saudara dan saya. Jadi saudaraku, yang menanti-nanti untuk menyayangi kita itu sebetulnya inisiatif dari Allah terlebih dahulu. Dia yang terlebih rindu untuk memberkati saudara dan saya. Karena itu dia menanti jika ada anak-anaknya yang sedang jatuh dalam dosa, dia mengharapkan anak-anak itu kembali ke dalam rumahnya dan dia siap memberkati anak-anaknya. Jelas di sini saudaraku bahwa Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi kalau hari-hari ini saudaraku kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita. Bukan karena Tuhan menunda-nunda. Tuhan sudah lama menantikan, hendak menyayangi, hendak menunjukkan kasih setianya. Tinggal kita saudaraku yang harusnya bereaksi untuk datang kepada Tuhan. Kita yang harusnya datang untuk mencari Tuhan saudara. Nah sekarang kita akan lihat hal yang kedua, yaitu tentang reaksi dari anak sulung ini. Saudara bisa simak di dalam ayat yang ke-25 mulai. Di situ adalah reaksi dari anak sulung. Ketika anak sulung ini tahu adiknya pulang dan kemudian dipestakan oleh ayahnya, reaksi dari anak sulung ini marah, kesal dan dia komplain bahwa dia sudah menjadi anak yang baik, dia sudah menjadi anak yang taat. Tetapi mengapa bapaknya tidak pernah memberikan pesta untuk dia? Dan sungguh sangat menakjubkan
Bapaknya menjawab dengan kata-kata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bukankah juga terkadang kita menyampaikan hal ini kepada Tuhan? Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah taat dan setia. Aku tidak pernah absen ke gereja. Aku selalu berusaha melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi mengapa ya Tuhan doaku gak dijawab-jawab? Mengapa Tuhan aku harus mengalami krisis saat ini? Bukankah aku sudah setia kepadamu? Nah saudaraku, seringkali saudara ada terbersit rasa sombong, kesombongan rohani ya. Seolah-olah kita sudah berjasa untuk Tuhan. Jadi jangan saudaraku kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melayani, kita memberi dengan motivasi karena kita ingin menerima pengembalian dari Tuhan. Saudara, memang kalau kita memberi, kalau kita melayani, ada berkat tersendiri untuk saudara dan saya. Tetapi itu tetap hak dari Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Bukan hak kita untuk menuntut, ayo Tuhan, aku sudah kasih ini, kembalikan. Aku sudah memberi ini, kembalikan kepadaku 30 kali lipat, 100 kali lipat mungkin. Kita menuntut sesuai dengan kemauan kita. Enggak saudaraku. Ketika kita memberikan waktu kita, hidup kita, ketika kita memberikan pikiran kita bagi pekerjaan Tuhan, ketika kita mengasihi orang lain, memberi bagi orang lain, itu adalah bentuk karena kita mengasihi Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah saudaraku, sekali lagi kita lihat lagi respon Bapa. Saudara, dengan kata lain, sebetulnya Tuhan itu sudah memberkati saudara dan saya. Ketika kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kita ada di dalam Dia, kita tinggal di dalam Dia, berkat itu sudah Tuhan sediakan untuk kita. Di sini dikatakan bahwa kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti berkat itu ada semuanya untuk saudara dan saya. Hanya masalah waktu kita belum menerima. Atau bisa juga kita belum mengambilnya saudaraku. Saudara, melalui renungan ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Dia siap memberkati saudara dan saya. Dan identitas kita adalah kita anak Allah. Kita layak untuk diberkati Tuhan karena Tuhan yang sudah melayakkan saudara dan saya. Kalau saat ini saudara ada di antara kita yang sedang menanti-nantikan Tuhan, kita sedang menunggu kapan sesuatu itu yang indah akan terwujud dalam hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah memberkati saudara dan saya. Jangan meragukan kasih Tuhan, jangan mau iman kita digoncangkan. Kita tetap menunggu janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.